Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Oke, silakan duduk. Oke. Terima kasih ya sudah datang dan berkenan hadir di sesi konseling hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Putri Milani. Di sini saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan konseling angkatan 2023. Sebelumnya silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tia Handayani, mahasiswa baru dari Universitas Muhammadiyah, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, sebelumnya apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, alhamdulillah ya kita dapat dipertemukan hari ini dalam sesi konseling hari ini. Gimana perjalanannya ke sini, dari rumah atau dari kosan nih? Dari kosan. Oh, dari kosan ya. Gimana perjalanannya, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya kamu belakangan ini apa ya? Tugas. Banyak tugas ya? Iya. Sebelum sesi ini berlangsung, saya ingin meminta izin untuk merekam. Nah, di sana ada kamera ya, dan mencatat. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti sesi konseling? Oke, baiklah. Jadi saya jelaskan dulu ya, konseling itu apa. Konseling adalah proses membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang ada atau sedang individu hadapi. Jadi dalam proses ini saya memfasilitasi kamu agar menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Di sesi konseling ini juga ada beberapa hal yang perlu kita sepakati hari ini. Ada 3 asas ya. Salah satunya asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga kerahasiaan konseli selama proses konseling. Jadi apa yang saya dan kamu perbincangkan hari ini itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu hanya kamu dan saya saja. Seandainya jika ada yang ingin tahu, misalnya keluarga, teman, atau pasangan, saya ingin meminta persetujuan kamu untuk siapa aja sih yang boleh dikasih tahu tentang terkait sesi konseling ini, ataukah hanya kamu dan saya saja yang tahu? Keluarga, teman dekat. Oke, boleh. Terima kasih ya. Dan yang kedua, ada asas keterbukaan, di mana kamu bersifat terbuka kepada saya dan dapat menceritakan segala permasalahan yang dihadapi oleh kamu tanpa rasa khawatir dan takut. Dan jangan kamu tidak perlu ragu untuk merasa takut dihakimi. Saya ada mendengarkan bersama-sama dan nanti kita cari solusinya bersama-sama. Yang ketiga, ada asas kesukarelaan, di mana kamu dapat menerima saya sebagai konselor untuk sesi konseling hari ini. Oke, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Baiklah, sebelum memulai sesi konseling ini, saya jelaskan terkait sesi konseling. Nah, jadi sesi konseling ini akan berjalan selama 4 sesi, di mana setiap sesinya akan berlangsung sekitar 45-60 menit. Adakah hal lain yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulai sesi konseling ini? Tidak. Oke. Sebelumnya apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke. Baiklah. Bisakah kamu menceritakan permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang ini? Bisa. Oke, silakan. Jadi awal mulanya tuh aku tuh temenan berlima ya. Iya. Nah itu tuh berlima tuh dari waktu mulai PKKMB sampai pembagian kelas. Sebelum PKKMB dimulai tuh emang kita teh bertemannya bertiga dulu. Nah abis itu pas udah selesai PKKMB, sama PKKMB kita teh ngajakin orang lain buat masuk ke pertemanan aku. Otomatis jadi berlima kan, soalnya yang diajak berdua. Nah abis itu biasa aja, baik-baik aja gitu. Terus waktu pertama kali temen aku ketemu teman yang satu lagi, dia tuh kayak ngomongin si teman aku tersebut. Kayak intinya si teman aku tuh bilang jangan gak mau sama dia. Terus dia bilang kayak ngejelek-jelekin gini teh gimana. Terus aku tuh emang dengan spontan kayak bilang emang dia mah gitu tah. Terus pas udah kayak gitu teh, udah kan dia tuh cerita pokoknya tentang dia. Dia bilang cina rahasia itu dijaga sama aku, jangan dibilangin. Ya udah dijaga. Nah udah pas udah kayak gitu teh, ada aku tuh permasalahan
tentang cowok juga. Hari aku teh kirain temen aku teh gak suka ya sama cowok tersebut teh, soalnya kan yang tahu aku suka ke cowok tersebut teh cuma dia doang. Kirain teh gak suka, terus tapi dia teh suka, dan si cowoknya teh emang nge-follow ke si cewek tersebut. Terus abis itu teh dia teh malah chatan gini teh, gitu gini, emang aku teh gak masalah ya kalau soal itu teh, kayak udah weh kalau emang kamu suka mah ya udah gitu, udah aku juga cuman sebentar suka doang. Nah pas udah gitu teh dia teh apa ya kayak dibilangin sama teman aku teh jangan kayak gitu, soalnya kayak ngejaga perasaan aku kan. Pas udah kayak gitu temen aku tuh kayak diam aja gini teh gak banyak ngomong. Udah aku juga kadang masih kayak sakit hati mah gitu, soalnya kan dia teh yang orang pertama tahu gitu tapi dia juga suka. Nah pas udah kayak gitu waktu hari Senin gitu gak tahu Jumat aku tuh ke jajan dulu sebentar, terus pas udah balik ke kosan aku tuh disuruh ngambil piring. Pas udah aku ambil piring tersebut aku tuh nyamperin temen aku kan, dia tuh lagi ngomongin cowok tersebut tapi pas ada aku langsung suruh diam gini. Pas udah kayak gitu teh kalau maksud aku mah ya sok aja lanjutin ngobrol, dan tamu udah ketahuan juga kan. Nah udah di situ aku teh emang bener ngerasa sakit hatinya teh di situ gini. Nah udah pas udah kayak gitu dia teh minta maaf sama aku, terus aku juga emang gak apa-apa ya teh, sampai gak apa-apa gitu. Cuman sakit hati doang, pas ada aku langsung diem. Udah pas gitu teh dia juga sambil nangis nih teh dan minta maaf sama aku. Terus aku teh ngirim video link TikTok, aku teh ngasih video ke temen aku, ke temen tersebut. Terus pas udah kayak gitu teh aku teh percakapan teh kayak ya udah dari awal juga kita mau bertiga. Nah maksud aku teh nggak kayak bawa-bawa yang lain, cuma kan aku teh pengen bikin TikTok itu teh pengen bertiga dulu, soalnya kan dari awal juga kita teh bertiga sebelum berlima. Nah pas udah kayak gitu teh dikasih lihat ke teman yang satu lagi, dikasih lihat ke dia. Aku teh kirain teh gak dikasih lihat ya, teh dikasih lihat ke teman aku yang satu lagi. Otomatis teman aku yang satu lagi teh kayak berpikiran teh aku gak mau sama mereka gitu. Padahal kan aku mah gak kayak gitu, nggak cuman aku tapi yang bikin TikTok dulu bertiga gitu. Nah pas udah kayak gitu temen aku yang dikasih tahu sama dia teh kayak nyindir aku gini teh di IG. Aku bingung gininya ini teh ke siapa, cuman kayak penasaran doang. Terus sama aku langsung chat kan dia teh, dia nyindir ke siapa. Terus pas udah kayak gitu teh sebelum aku chat itu teh pas dia nyindir teh emang udah punya firasat kayak ini mah curiga ke aku, curiga video itu teh dikasih tahu sama dia. Tapi iya dikasih tahu sama dia tuh kayak langsung pokoknya nyindir aku. Terus dia tuh bilang cina aku gak anggap dia gak anggap aku, terus aku juga gak anggap dia. Aku mah gak anggap dari mana gitu, cuman aku teh emang kesalahannya teh bikin kesalahannya teh ngasih link video itu teh percakapannya itu. Tapi aku teh bukan gak berarti gak mau ngajak dia gitu. Nah pas udah kayak gitu langsung dia teh kayak biasa gini teh aku teh emang minta maaf ya kalau aku memang ada salah sama mereka teh. Udah terus aku teh duluan ke kampus. Nah aku teh sama orang tersebut yang link video kayak biasa gini teh, dia kayak nyapa aku nyapa. Terus udah kayak gitu teh aku teh emang udah jalan ke kosan dia kan, udah langsung pulang lagi. Terus udah kayak gitu teh si temen aku tersebut teh yang dikasih link video kayak di grup teh nyindir ke aku gini teh cina iya deh cina aku baru join grup ini intinya mah gitu. Terus aku tuh kan merasa gak enak ya teh naon sih makin gitu tah. Pas udah kayak gitu teh aku teh suka bertanya-tanya gitu sih teh kenapa misalnya kalau emang dia sakit hati tentang aku atau kumaha langsung bilang gitu, gak usah nyindir kan gak enak ya ke aku teh. Terus pas udah kayak gitu teh ada pokoknya si cowok kan di grup ada cowoknya teh ngajakin buat nonton konser di Ucil. Terus kata aku teh hayu cowok teh gitu, tapi aku teh tiba-tiba gak jadi. Maksud aku gak jadi teh kayak kan mereka tuh banyak ngajakin pacar-pacarnya ya, kalau aku teh kan enggak. Terus si teman aku yang emang dari dulu teman sama aku teh nyuruh cina ada cina teman aku mau gak cina gituin. Terus kata aku teh gak mau aja teh kayak gak tahu aja. Maksud aku teh bilang kayak gitu teh kan kayak gak tahu aja gak nyaman kan. Nah maksud aku teh bukan karena aku ada masalah sama salsa atau sama itu ya bukan. Nah, pas udah kayak gitu teh tiba-tiba si cewek itu teh
langsung ngechat ke aku channel japri atau di grup. Ada aku bingungnya gitu pas udah kayak gitu teh, tapi dia teh tiba-tiba ngejapri ke aku sama aku teh jelasin ya, maksud aku teh bukan gak mau ajak dia atau gimana gitu, maksud aku teh pengen bikin yang bertiga dulu. Kan kalau misalnya aku ngasih link ke grup langsung tentang video bertiga kan gak enak ya sama yang lain. Ya udah aku teh japri, jadi si cewek tersebut teh kayak ngerasa nanti gimana gitu, kayak aku anggap dia padahal mah gak gitu. Nah udah pas gitu teh dari sana memang masalahnya teh yang benar-benar bikin aku down berhenti teh kalau itu mah. Pas udah kayak gitu teh aku teh emang bilang ya ke teman aku yang dulu teh kayak kangen berteman tigaan, soalnya teman aku satu lagi yang gak ada cowok jadi beda gitu ke akunya teh sama yang teman aku dulu teh. Pas udah kayak gitu teh intinya mah kayak dibilang-bilangin gini teh omongan aku yang pernah diomongin ke mereka teh, tapi kan omongan mereka teh sama aku teh dijaga gitu. Makanya kita teh bikin grup lagi bertiga, aku sama teman aku yang dulu sama yang pacar tadi gini teh. Terus pas udah kayak gitu teh si di grup itu teh kayak ngebahas jadinya jadi beda gitu, tapi emang mereka teh jadi beda gini teh ke aku. Terus pas udah kayak gitu teh aku teh kayak berusaha nutupin ya, takut ada lagi masalah gini. Jadi aku teh cuma bilang kayak cemburu kalau kamu sama dia, aku cuma bilang itu, padahal aku teh gak kayak gitu gininya. Emang sih cemburu mah ada, cuman gak mau ngungkapin yang aku rasain gitu, takutnya karena masalah itu malah makin gede gitu. Nah pas udah kayak gitu aku teh diam, gak banyak ngomong lagi. Pas udah gitu teh langsung aku teh kayak mereka tuh nyindir gini, keluarin si ini di grup ini gitu, orang di cut off katanya teh gitu. Terus udah gitu teh dikeluarin kan di grup teh. Udah mereka teh ngaca aku teh tuh gak bikin grup lagi, ini juga gak bikin grup lagi teh. Iya mereka teh bikin grup lagi. Terus aku teh pernah bilang ke teman aku teh yang masalah cowok gitu teh, aku teh intinya mah kayak ngerasa insecure aku tehnya, kayak si M ya dapet cowok teh yang benar-benar bisa nerima dia gini. Terus sedangkan aku cowok teh itu so kayak udah itu mah insecure ya teh gimana. Terus pas udah kayak gitu teh dibilang-bilangin ke dia ke si orang tersebut teh. Terus aku gak tahu ya yang diomongin sama mereka teh apa aja, cuman jadi si teman aku yang dari SMK teh ngerasa kayak aku teh ngelupain kebaikan dia intinya, terus ngejelek-jelekin dia, padahal aku teh gak gitu. Soalnya teh gitu cuman kayak iri doang gitu, jadi terus insecure doang kan bisa dapet cowok kayak gitu, jadi aku teh pengen mereka bisa gitu yang mah gitu. Terus pas udah kayak gitu teh si teman akunya tuh emang semua diungkapin gini teh, mereka teh teleponan bertiga, hari aku gak diajak nih teh, si emang yang cowok emang gak dimasukin ya teh, jadi yang cewek-cewek doang. Mereka teh teleponan bertiga sampai si teman aku yang dari SMK teh kayak nyindir gini teh di SW. Aku teh udah ini curiga ke aku gini. Pas udah gitu teh aku teh langsung kan begitu ya bikin SW kayak gitu, aku teh langsung minta maaf karena emang aku oke salahnya bilang kayak gitu. Terus pas udah kayak gitu teh dia teh gak mau dengar omongan aku gini teh. Terus pas udah gitu teh aku teh bilang ke dia teh, yang ngobrolin kamu teh bukan cuma aku doang, teman kamu anu ya intinya mah yang dipercaya sama kamu teh ngobrolin kamu, intinya yang kelompokan itu teh toksik gini teh, saling ngomongin gitu. Pas udah gitu teh dia teh kayak gak mau dengar gini teh. Terus aku teh dimasukin lagi ke grup kayak bilang di grup teh cenah kumaha ieu, terus kata mereka teh. Terus si orang tersebut teh kayak intinya mah menghakimi banget aku gini teh. Kan padahal ya di situ yang salah teh bukan cuma aku doang, tapi mereka juga salah. Cuman mereka mah udah jujur dari awal. Jadi aku teh ya udah jadi di mata mereka teh aku doang yang salah teh, bukan mereka. Tapi aku teh gak maunya kayak gitu, jadi akunya teh kumaha gitu teh. Terus di kelas juga kan jadinya teh mereka kayak gini teh nyindir di SW juga, akunya teh gak enak gitu. Terus aku teh bingung suka terus gimana gitu ngadepinnya teh, sampai aku ya pernah bilang sama Mbak teh pengen pindah
kampus, pengen ke Unpar soalnya masalah. Jadi kamu merasa kecewa terhadap teman-teman kamu, dan kamu itu merasa capek ya akhir-akhir ini oleh teman-teman kamu. Oke, mau nangis? Kalau mau nangis nangisin. Oke, bentar ya. Oke, nangisin. Relax. Relax. Oke, mana? Udah relax? Oke, jadi boleh saya tanyakan kapan itu terjadi dan apa yang kamu rasakan? Udah berapa minggu belakang sih teh, cuman yang aku rasain sakit hati. Kamu merasa sakit hati terhadap teman-teman kamu karena kamu merasa dihakimi ya, seperti itu. Oke, apakah kamu sebelumnya pernah berusaha untuk menyelesaikannya? Belum pernah, soalnya kan mereka teh kayak gak mau lagi sama aku gini kayak, jadi aku bingung gitu. Kamu sudah mau kamu itu pengen menyelesaikan tapi teman-teman kamu kayak merasa kamu itu perlu dijauhin seperti itu. Oh iya kan sebelum sudah dikata itu tuh langsung aku minta maaf nih teh, soalnya kan aku teh di blok, terus aku teh baik kan banyak cara ya teh, aku sampai ngasih link video itu ke aku tersebut, terus minta maaf tapi gak ada respon. Oke, kamu sudah berusaha sejauh itu tapi teman-teman kamu yang tidak melihat kamu di sana. Oke, bagaimana keadaan atau perasaan kamu saat ini? Kecewa mah ada, cuman masih suka kepikiran gini teh. Oke, kamu kecewa banget sama teman-teman kamu karena mereka seperti itu kepada kamu. Kamu sudah berusaha untuk memperbaiki semuanya, akan tetapi teman-teman kamu yang ingin menjauh dari kamu sampai ngeblok kayak gitu, seperti itu. Oke, jadi dapat saya simpulkan ya tadi saat kamu bercerita tentang teman-teman kamu, kamu itu kecewa kepada teman-teman kamu, kamu itu sudah mau berusaha untuk memperbaiki semuanya, akan tetapi teman-teman kamu ingin menjauh dari kamu. Masalahnya mungkin sepele ya, cuman teman-teman kamu itu sepertinya ingin keluar dari kamu. Baik, kita masuk ya ke sini. Apa yang kamu harapkan terjadi setelah sesi konseling hari ini? Ngerasa tenang gitu, nggak mau kepikiran lagi itu, soalnya tiap lihat mereka tuh langsung gini hati teteh kayak lemas kadang lihat mereka tuh gitu, jadi takut tuh. Oke, jadi kamu itu pas lihat mereka itu kayak bergetar ya, takut mungkin ada rasa takut. Ada. Oke. Kalau keadaan ini berubah, kamu ingin seperti apa? Nggak mau sih, kamu intinya nggak mau nyerita sama siapapun gitu teh, kayak pengen baik-baik lagi sama mereka juga, cuman kalau buat anak-anak enggak gitu. Kamu ingin merasa baik-baik lagi ya mungkin sama mereka, tapi gak seperti dulu lagi mungkin ya, seperti agar ke kamunya juga tenang begitu ya. Oke, langkah kecil apa sih yang bisa kamu mulai minggu ini supaya kamu tuh baik-baik gitu? Apakah kamu perlu untuk kayak bodo amat lah sama mereka kayak gitu, atau gak kamu itu gak mikirin mereka, kayak fokus lah sama yang lain kayak gitu? Gimana ya, nggak mikirin mah ada, cuman kalau misalnya tiap lihat mereka teh langsung bete kepikiran, cuman kalau misalnya nggak lihat mereka nggak kepikiran, cuman kalau
sendiri juga suka kepikiran gitu. Oke. Jadi kamu itu sebenarnya kamu tuh gak kepikiran, tapi kalau Lihat mereka. lihat tiap mereka itu suka kepikiran kayak gitu. Oke. Kalau kamu mencapai hal itu, apa yang kamu rasakan? Kamu itu udah mencapai itu kayak gak kepikiran tentang mereka kayak gitu. Apa yang kamu rasakan? Ya seneng deh. Kamu Gak mau ada pikiran lagi yang kayak gitu. kamu jadi enjoy ya di kampusnya, kayak Tenang. oke gitu. Aku itu di sini ngampus bukan mikirin tentang mereka kayak gitu. Kamu mulai dari mana dulu untuk memperbaiki keadaan itu? Agar kamu itu keluar dari zona nyaman kamu itu. Gimana ya? Gimana? Kayak kamu itu sekarang itu lagi di zona nyaman nih, mikirin mereka, terus apapun kalau lihat mereka itu kamu gemetar, terus kamu ini nih harus memperbaiki itu teh kamu itu harus keluar dari zona nyaman itu. Jadi kamu itu harus bagaimana memulainya? Tapi banyak yang bilang sama aku harus bodo amat gitu. Orang tua juga kayak gitu. Ya. Jadi kamu itu emang harus kayak ya kamu itu di sini tuh ngampus itu untuk ngampus, bukan cari temen yang kayak toksik seperti itu, bukan. Kamu itu harus keluar dari zona nyaman kamu. Masih banyak toh yang peduli sama kamu, bukan mereka aja. Ada teman kamu yang lain yang masih peduli sama kamu. Gini, di perkuliahan itu pertemanan emang lagi fasenya naik turun. Jadi kamu itu harus benar-benar kuat di sana. Jadi kamu itu harus meskipun kamu itu sekarang nih lagi di fase bertemu dengan orang yang toksik, tapi di lain waktu kamu itu pasti bertemu dengan teman yang benar-benar sayang dan peduli sama kamu, support kamu apapun keadaan kamu seperti itu. Oke, baiklah, sebentar ya. Jika diskalakan dari 1 sampai 10, yang dimana 10 itu kamu merasa sangat gak baik-baik aja, dan di skala 1 itu kamu merasa tenang, gak mikirin apa-apa tentang mereka, kira-kira kamu ada di skala berapa? Ya 1 sampai 10 doang. Ya, 1 sampai 10. 1 itu kamu itu kayak kamu merasa tenang, dan 10 itu kamu merasa sebenarnya kalau dipilih dari skala 1, cuman ya kalau misalnya tiap kampus tapi mereka langsung sakit hati nggak ada gitu. Cuman kalau gak lagi sama mereka atau melihat mereka ngerasa tenang, baik-baik aja. Udah sih teh. Jadi di skala berapa nih? Kalau boleh tahu skala, kalau boleh 2 atau 3, 4 atau 5. Skala 5 ya. Di pertengahan. Ya, di skala 5. Di skala 5 itu kamu itu seperti apa berarti? Sakit hati ada, tenang ada. Jadi gimana ya? Pertengahan Iya, aja pertengahan gitu ya. banget. Oke, baik. Oke. Tadi di skala 5 ya. Jika ditaikan, kamu ingin naik ke skala berapa? 2. Skala 2 ya. Oke, di skala 2. Di skala 2 itu berarti kamu seperti apa? Pengen tenang aja, pengen baik-baik aja. Ya, jadi di kampusnya juga kayak enak lah, kuliah ngampus itu nyaman, belajar kayak gitu ya, bertemu dengan orang-orang yang peduli dan baik sama kamu dan melihat kamu seperti itu. Ya. Oke, langsung saja ya langsung saja ya. Oke, tadi kamu bilang kamu ingin mencoba untuk baik-baik saja ya. Ingin mencoba menulis isi pikiran kamu. Jadi kayak kamu itu pengen di menulis isi pikiran ini biar kamu itu gak kepikiran. Boleh? Oke. Bagaimana kalau kita coba latihan, kita bisa praktik bareng-bareng ya. Nanti kamu bisa aplikasikan di rumah.
juga. Oke. Baik, sekarang coba ingat satu kalimat negatif yang sering muncul di kepala kamu belakangan ini yang kira-kira bikin kamu merasa jatuh banget. Kayak kamu gak layak untuk berteman atau Iya. itu. Oke. Oke, itu ya. Oke, sekarang coba ucapkan kalimat itu sekali dengan nada biasa. Barusan. Iya. Gak layak untuk berteman. Oke, baik. Sekarang coba kamu ulangi lagi dengan pelan-pelan. Gak layak untuk berteman. Coba ulangi lagi. Gak layak untuk berteman. Oke, apa yang kamu rasakan setelah mengulangi kata itu? Sedih. Sedih. Terus kayak aneh ya. Kamu merasa makna dari kata-kata itu mulai berkurang? Kayak itu. Baik, sekarang coba kamu ulangi lagi secara pelan-pelan. Gak layak untuk berteman. Oke, lagi. Gak layak untuk berteman. Apa yang kamu rasakan setelah mengulang kata itu? Aneh, sakit hati, tapi udah saking itu ya jadi kosong. Ya, kamu merasa makna dari kata itu mulai berkurang ya. Oke, dan kamu mulai bisa melihat itu cuma kata-kata, bukan fakta tentang siapa diri kamu. Oke, sekarang kita coba cara lain ya. Ucapkan kalimat itu lagi, tapi kali ini dengan suara bebek yang lucu aja misalnya. Kayak tadi ya, gak layak untuk berteman. Oke, jadi kayak di suara bebekin, jadi gini. Jadi kamu itu gini, Oh iya. gini, dan itu kayak saya gak layak untuk berteman. Oke, mau dicoba? Oke. Silakan. Gak layak untuk berteman. Gak layak untuk berteman. Oke, sekarang baik. Gimana? Apa yang kamu rasakan setelah kamu mengulang kata itu? Kayak lucu? Lucu. Kayak aneh ya? Lucu terus aneh juga sih. Apakah gak terlalu nyakitin untuk perasaan kamu setelah kamu mengulang kata kayak dibebekin kayak gitu? Oke. Kamu merasa lebih ringan ya sekarang? Karena kamu mulai bisa lihat pikiran itu sebagai suara lucu, bukan sebagai kebenaran yang harus kamu ikuti. Itu inti dari latihan ini. Pikiran tetap datang, tapi kamu bisa memilih cara memperlakukannya bagaimana. Mau percaya sepenuhnya atau cuma mengamatinya dari jauh. Coba satu kali lagi. Ada lagi gak yang sering muncul di dalam pikiran kamu selain yang tadi? Udah. Gak ada lagi kayak aku merasa capek kayak gitu? Oh iya, ada capek. Terus pengen nyerah juga ada. Coba. Tapi kadang keinget orang tua gitu teh. Iya, harus kayak gitu. Coba kamu ucapkan yang rasa capek itu dan pengen yang mana? Saya capek atau saya pengen nyerah? Oke, sekarang ucapkan secara biasa dulu. Gimana? Ucapin dulu. Saya merasa capek. Oke, ulangi lagi. Saya merasa capek. Oke. Sekarang ucapkan kalimat itu dengan suara bebek lagi. Saya merasa capek. Terus. Saya merasa capek. Oke.
Apa yang kamu rasakan? Lucu banget. Lucu ya. Dan kamu juga pasti bakal sadar sih itu hanya kata-kata, bukan sebuah fakta yang kamu harus hadapi. Oke, kamu menyadari bahwa kamu bisa mendengar isi pikiran kamu itu, tapi kamu tidak harus tunduk padanya. Oke, dan kamu punya kuasa untuk memilih untuk percaya, diamkan, atau cukup melihatnya dari jauh. Jadi nanti kalau kamu merasa pikiran itu datang lagi, kamu bisa lakukan seperti tadi. Ucapkan kata-kata itu lagi, terus ulangi, atau kasih suara lucu lagi. Lalu kamu bisa menuliskannya. Itu akan membantu kamu lebih sadar dan tidak larut dalam pikiran kamu. Oke, bagaimana? Apakah bisa nanti dicoba untuk di rumah? Bisa. Oke. Saya senang kamu merasa begitu. Artinya kamu sudah mulai menciptakan ruangan dalam dirimu untuk tidak larut, tapi juga tidak menghindar. Oke. Kamu hari ini sudah membagikan banyak hal tentang rasa capek, tentang rasa kecewa kamu terhadap teman kamu, sampai pikiran-pikiran yang membuat kamu ingin menyerah. Oke. Dari sesi konseling hari ini, apa yang kamu dapatkan? Bisa ini tenang. Bisa tenang, terus tadi Lega juga. lega, terus tadi yang pikiran negatif kamu di suara lucukan, jadi kayak kamu ketawa seperti itu. Oke, kamu sudah paham ya sama apa yang kamu rasakan lakukan ke depannya untuk menangani kecemasan kamu. Selain merasa lebih tenang, adakah sesuatu hal kecil yang ingin kamu coba setelah sesi konseling ini? Tidak ada. Pengen menulis yang tadi yang kayak pikiran negatif kayak gitu? Boleh. Ya. Oke, itu langkah yang sangat baik ya. Kamu bisa menulis jadi temanmu di saat pikiran mulai muncul. Kamu tidak sendirian. Pikiran akan tetap ada, tapi kamu sudah punya cara untuk meringankan pikiran itu. Kalau nanti kamu merasa goyah dengan pikiran kamu, itu hal yang biasa. Kamu ingat dalam sesi ini untuk membuat kamu bertahan, bukan untuk kamu menyerah. Untuk kamu menyerah di kampus, kamu ingin pindah universitas, bukan, ya. Oke, kalau bagaimana? Apakah ada hal lain lagi? Oke, hebat ya, kamu sudah keluar, mungkin pelan-pelan akan keluar dari zona nyaman itu. Suara bebek itu bisa menjadi alarm bagi kamu. Sekarang bisa memutuskan jarak antara pikiran dan diri kamu sendiri. Karena kamu sudah mulai melangkah ke arah yang lebih sehat, bukan dengan menghilangkan pikiran negatif, tapi dengan mengubah cara kamu memandangnya. Dan kamu juga tahu sekarang bahwa kamu tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Yang penting kamu berusaha untuk terus bergerak walaupun pelan-pelan. Kamu itu harus pelan-pelan untuk keluar dari zona nyaman kamu, karena sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Coba untuk keluar dari zona nyaman itu. Karena sesi hari ini adalah sesi 1 kali, saya ingin sampaikan kamu boleh banget datang kembali kapanpun kamu merasa butuh ruang untuk berbicara lagi, atau kamu juga bisa menulis pengalamanmu hari ini untuk membantu dirimu tetap terhubung dengan apa yang sudah kamu mulai. Saya senang mendengarnya, dan saya ingin kamu tahu langkah kecil yang kamu ambil hari ini bukan berarti untuk kamu, tapi juga menunjukkan bahwa kamu punya harapan untuk hidup di masa depan. Bukan sama teman kamu yang itu, tapi masih banyak di luar sana yang peduli dan sayang sama kamu, yang mau melihat kamu, yang support kamu buat kedepannya. Seperti itu. Oke,
Terima kasih telah hadir dan terbuka. Saya bangga kepada kamu. Oke. Baik, terima kasih. Oke, kamu sok jawab lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Teh atau mau Ibu? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Teh. Sama-sama. Oke, baik. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dan semoga kamu bisa keluar dari zona nyaman itu. Oke, terima kasih. Iya.